Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna masyahidin. Nah, ketika dia pernyataan sikapnya bahwa saya ini termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah, lalu dia memohon, sebut namanya langsung, Rabbana, ya Rabbi salli ala Muhammad. Ini ya-nya tidak ada, langsung Rabbana, tidak pakai iya, ya, tidak pakai iya, ya, tidak pakai menyeru, wahai Tuhan kami beriman, tidak pakai. Kenapa? Karena persaksian bahwa kami ini semuanya termasuk golongan orang-orang yang besar diri kepadamu. Rabbana amanna, Tuhan kami beriman. Dan pakai wahai boleh. Kenapa? Karena Allah sudah kenal pernyataan sikapnya itu. Tetapi kalau tidak mempertontonkan atau tidak menyikapi keislamannya, ya, dari bahasa, maka pasti akan mengatakan, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ada iyanya, panggilan itu, tidak. Ya. Tuhan kami beriman bima anzaltah, terhadap apa yang kau turunkan, yaitu kitab apa? Injil. Wattaba'na ar-rasul, dan wawunya itu ataf. Orang yang beriman kepada Allah itu, orang yang beriman kepada kitab Injil itu, wattaba'na ar-rasul, dan kami setia mengikuti kehidupan Rasul. Semuanya apa yang disampaikan oleh Nabi, mereka terima, mereka amalkan. Nah, itu pernyataan sikap seperti itu. Jangan kamu mengatakan dirimu Islam, tapi perbuatannya tidak diimani dengan sebenarnya. Akhirnya apa? Bimbang. Kebimbangan itu karena keimanannya lemah. Ya, keimanan lemah. Dan kalau keimanan yang lemah itu ya ada pada diri manusia, itu bisa agak ageliur. Yabtaguna wajah. Ya, menginginkan jalan itu bengkok dan kamu mengikutinya. Itu gara-gara iman lemah. Tapi kalau iman kuat, tidak mau dia. Tidak mau dengan harta yang didapat dari hal haram. Ya. Dari mencuri, dari manipulasi, dari menipu dan sebagainya. Tidak mau. Kenapa? Karena tanggung jawabnya di akhirat itu bukan hanya saya tanggung jawab, tapi akan dia apa? Disiksa sama Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia. Oleh karena itu ya, hati-hati terhadap dunia, ya, yang memang dunia itu ketika kita hidup di dunia perlu, ya, tapi keperluannya kamu tuh untuk apa? Gitu. Sikapi dulu. Saya perlu dunia, perlu uang, untuk apa? Ya. Mencari dunia itu halal tidak halal? Halal. Tapi kalau menumpuk-numpuk dunia dalam mencari, menjadi haram. Apalagi bakhil di jalan Allah. Itu pernyataan yang seharusnya kamu sikapi dulu sebelum kamu diberi apa yang kamu minta. Saya minta untuk apa? Ya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Sebutkan. Ya. Jadi kalau beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, wattaba'na rasul, ciri-cirinya adalah orang yang mengikuti pri kehidupan Nabi. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, kata Nabi dalam Al-Qur'an. Tapi untuk Rasulullah, kalau kamu sekalian umatku mencintai Allah benar-benar, mengharap cintanya Allah atau ingin mengunduh ridha Allah, ikuti aku tahu jalannya. Kalau Rasulullah tegaskan,
ikuti aku. Tetapi kalau ini tidak, wattaba'na rasul, dan kami mengikuti Rasul. Kenapa? Hawariyun itu memang dijaga hatinya, perbuatannya dari berbuat dosa dan maksiat. Sehingga pernyataan sikapnya, saya mengikuti engkau dalam ibadah, dalam bermuamalah. Akhirnya dijuluki hawariyun atau hawariyun. Ya, Hawa itu putih hatinya. Faktubna masyahidin. Karena itu ya Allah, tetapkan hati kami, syariat kami, akidah kami, jalan kami bersama orang-orang yang menyaksikan. Artinya apa? Kamu pun juga sekarang menyaksikan bahwa Hawariyun itu memang betul-betul pengikut setia Nabi. Kenapa? Karena ikut di dalam Al-Quran Allah berfirman. Dan ketika ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita pengikut Nabi Muhammad wajib juga menyaksikan dan memberikan saksi bahwa umatnya Nabi Allah Isa itu yang namanya Hawariyun adalah benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada nabi-nabi Allah. Ini sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau kau menyikapi hal seperti ini, hatimu itu akan naik. Kedudukan kamu itu akan, derajat kamu akan naik. Step by step, naik terus. Jangan sampai mandek, jangan sampai turun. Ya. Naik terus. Bagaimana caranya naik? Contoh saja. Kalau misalkan setiap harinya kamu berselawat 10 kali, ya, besoknya 20 kali, berarti naik. Terus naik, terus naik, terus naik sampai tak terhingga, tak merasakan berapa hitungan yang kita baca untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumul wa makaru wa makarallah, dan mereka membuat makar. Ya. Mereka selain daripada Hawariyun membuat makar. Makar itu adalah tipu daya. Tipu daya. Apa tipu dayanya? Mereka berkumpul bagaimana caranya supaya tidak terasa oleh Nabi Allah Isa itu bahwa mereka akan membunuhnya. Jadi di waktu siangnya enak-enak saja dengan mereka. Tetapi mereka itu sudah berkumpul setiap harinya, ya, dengan apa? Dengan tipu daya bagaimana caranya supaya tidak terasa kalau Nabi Allah Isa itu, ya, menyikapi bahwa mereka itu akan membunuhnya. Supaya bagaimana supaya tidak terasa. Jadi seakan-akan dia berbuat baik di hadapannya. Dia tawadhu di hadapan, banyak tidak orang seperti itu. Nah, kalau di zaman itu ada, di sekarang juga ada, dan seterusnya selama dunia itu masih terbit matahari dari timur, itu akan ada. Yang pura-pura baik itu ada, yang baik benar juga ada. Seperti Hawariyun itu baik kemana? Nabi Allah Isa. Yang tidak baik membuat makar bagaimana caranya mereka membunuh Nabi Allah Isa. Ketika Nabi Allah Isa itu malam-malam sudah dikepung rumahnya oleh mereka yang kafir kepada Nabi Allah Isa itu tadi, selain Hawariyun, ya, ketika gebrakan itu sudah mulai, ya, akan masuk dan harus terjadi pembunuhan, maka wa makarallah, Allah juga membuat tipu daya. Bagaimana caranya? Allah mengangkat Nabi Allah Isa. Mengangkat Nabi Allah Isa, ya, ke langit. Ya, ada yang menyatakan ke langit atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dulu. Wallahu khairul makirin. Dan Allah itu sebaik-baik pembuat tipu daya. Kalau mereka menipu daya tentang masalah makhluk Allah yang namanya rasul-rasul itu,
maka Allah lebih baik karena Sang Pencipta itu lebih tahu apa kiat-kiat mereka, upaya-upaya mereka ketika hendak ingin membunuh Nabi Allah Isa. Dicabut sama Allah, cepat saja. Ya, Nabi Muhammad juga demikian. Ketika Nabi Muhammad SAW ingin juga dibunuh oleh orang kafir Quraisy, maka Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk keluar di rumahnya dan suruh ganti tempat tidurnya dengan Imam Ali. Imam Ali tidur di tempatnya Nabi Muhammad dengan pedangnya, tidur seperti ini. Ya, Nabi Muhammad disuruh pergi dengan membawa segenggam daripada pasir, lalu dilemparkan kepada mereka, dan Nabi Muhammad sampai lolos daripada cengkraman orang-orang kafir yang ingin membunuhnya. Sama dengan Nabi Allah Isa ingin dibunuh juga. Paham? Ketika mereka serempak masuk setelah mengupayakan membunuh Rasul, diangkat itu selimutnya Sayyidina Ali yang ketika tidur, lalu akan dihunjamkan itu panahnya atau pedangnya, ternyata Imam Ali yang tidur di sana. Mereka takut. Mereka takut membunuh dan tidak menjadi membunuh. Karena pamannya itu adalah panglima besar suku Quraisy. Tidak berani. Akhirnya selamat Nabi Muhammad SAW. Ya itulah skenario-nya Allah, makarnya Allah. Walaupun berbeda-beda, yang penting tujuannya selamat dan ingin menyelamatkan kekasihnya yang bernama Rasul itu. Paham? Sama kan kedudukannya? Sama ingin dibunuh. Nabi Allah Isa ingin dibunuh, Nabi Muhammad juga ingin dibunuh, tapi diselamatkan. Nabi Muhammad dikeluarkan dari rumahnya dan Nabi Allah Isa diangkat sampai ke langit atau ke haribaannya. Ya, ini ada di sini. Ya.